Halo, selamat pagi rider Indonesia. Kembali lagi bersama saya. Kita di bincang-bincang motor listrik Molis. Kali ini saya mau membahas mungkin tentang aspek persiapan kita ya dalam mengendarai motor. Bukan motor listrik ya, tapi motor. Apalagi kalau mau touring jarak jauh, gimana caranya biar badan tetap fit. Nah, mungkin teman-teman sering ngerasa, aduh, jalan 1 jam, tiba-tiba badan capek, pegal, habis itu ngantuk, lemes, atau pas perjalanan fine-fine aja sampai rumah langsung tepar. Sini saya berbagi sedikit tips ya untuk berkendara yang aman, nyaman, dan sehat. Nah, nanti kita bagi dalam 3 fase ya. Fase persiapan, fase eksekusi, dan ketiga fase ini post riding. Nah, jadi kita mulai dari nomor 1 dulu ya, fase pre-riding atau persiapan. Nah, ada baiknya sebelum mulai riding teman-teman kira-kira udah tahu nih kira-kira mau kemana, mau tempuh jarak berapa kilometer, mau berapa lama ridingnya kira-kira. Terbaiknya teman-teman udah tahu semua itu. Yang satu, pastikan sebelum riding, terutama yang jarak jauh ya, pastikan kondisi badan fit. Teman-teman tidak sedang sakit, dapat istirahat yang cukup sebelumnya, tidur yang cukup, jangan begadang. Bagi teman-teman yang punya penyakit kronis, pastikan obat-obatannya sudah diminum sesuai dengan dokter. Parameternya sudah aman, seperti gula darah, tekanan darah tinggi, pastikan sudah terkontrol. Teman-teman yang punya sedang ada penyakit muskuloskeletal ya, misalnya kesleo, ada patah tulang ya, mungkin sebaiknya tunda dulu daripada nanti cederanya tambah parah. Nah, di situ sebelum riding jangan lupa sarapan, jadi jangan di skip. Ini sering sekali nih saya lihat teman-teman karena semangatnya atau terlambat bangun, ya sarapan udahlah ntar aja skip. Nah, ini jangan, ini fatal. Jadi sebelum berangkat, sebelum mulai aktivitas, makanlah terlebih dahulu. Sarapannya juga nggak perlu yang berat-berat langsung. Mungkin beberapa teman-teman nggak bisa makan berat langsung, ya udah keep it simple aja, keep it light, sereal, roti, buah, fine. Pasti perut terisi, jangan sampai perut kosong. Habis itu persiapkan barang bawaan, air minum pastikan selalu ada. Apalagi di Indonesia kan iklimnya tropis ya, panas, jadi stay hydrated ya. Di situ bawa obat-obatan yang perlu. Misalnya teman-teman yang ada penyakit gula, ada penyakit tensi, bawalah obat-obat tensi dan obat gulanya. Terus ya baiknya juga persiapan obat-obat yang dijual bebas over the counter, misalnya obat sakit kepala seperti paracetamol. Bagi teman-teman yang karena kelelahan, boleh juga minum vitamin biar kondisi tetap fit.
Di situ yang nggak kalah penting lagi nih, terutama bagi yang touring ya, ingat minta izin sama istri. Jangan sampai nanti selesai touring badan udah capek, tidurnya di luar karena dikunci pintu sama istri lah. Di situ, oh ya, barang bawaan kalau bisa jangan bawa barang bawaan yang terlalu berat di punggung ya. Jadi kalau bawalah barang yang esensial seperlunya. Kalau memang harus bawa lebih, mungkin mau menginap atau apa, ya baiknya tas itu jangan digendong ya. Mungkin bisa taruh di jok, atau kalau yang punya box atau side bag bisa taruh di sana. Atau boleh juga, saya dulu pernah tas baju saya bedain sama tas gendong, terus saya ikat di jok belakang. Tapi ya itu kalau solo touring ya, nggak ada penumpang. Nah, habis itu safety gear-nya juga ingat, selalu pakai helm. Jangan remehkan itu. Karena banyak sekali kasus-kasus kecelakaan yang harusnya korbannya terselamatkan kalau saja dia pakai helm. Wah, banyak sekali itu. Nggak usah ditanya. Di situ pakailah tabir surya. Loh, kenapa? Kan bukan ke pantai. Nggak apa-apa, karena ini bukan masalah kulit hitam ya. Bukan ini bukan masalah kulit hitam karena sinar matahari. Ini masalah radiasi. Karena radiasi sinar matahari atau ultraviolet itu berisiko menimbulkan kanker kulit. Nah, jadi ya pakai tabir surya, kalau bisa pakai baju dan celana yang lengan panjang, pakailah sepatu. Kalau bisa pakai glove, terutama kalau bisa siang-siang. Pagi-pagi sih ya masih baik ya, sebelum jam 9 jam 8 itu matahari masih baik, tapi setelah lewat dari itu ya radiasinya tinggi. Habis itu ya kalau teman-teman seperti saya mungkin paranoid, ya boleh aja pakai protective armor. Kan kalau mau pakai decker silahkan, yang penting aman dan nyaman. Terus pastikan pakaian yang dikenakan juga nyaman ya, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Apalagi kalau motornya jauh, ini bayangkan teman-teman pakai baju terus kekecilan, ketatan, seharian nggak nyaman di jalan. Wah, joykill banget. Nah itu tadi proses persiapan. Mungkin teman-teman ada yang ini punya tradisinya masing-masing saat touring atau riding, boleh bagi-bagi di komen. Kira-kira kalau teman-teman sebelum mulai touring, persiapan apa yang dilakukan sama yang wajib. Nah, habis itu, oh ya ini tidak berhubungan dengan kesehatan ya, tapi ya pastikan HP tercas, bawa charger, bawa power bank. Yang bikin konten kamera pastikan sudah tercas dan memori sudah ada. Misalnya saya nih bikin konten tapi memori kan belum terhapus banyak, tinggal setengah ini. Mudah-mudahan aman nih saya. Oke. Masih rekam nggak nih? Oh, masih. Haha. Nah itu tadi persiapan ya, pre-riding. Nah sekarang adalah durante riding, selama proses eksekusi ridingnya, Jadi pastikan postur teman-teman tuh tegap, jangan terlalu bungkuk ya, nanti malah sakit pinggang. Oke, mungkin nggak akan teman-teman rasakan langsung sekarang, tapi bisa jadi teman rasakan nanti malam, besok pagi, atau bahkan kalau masih muda mungkin
nggak bakal kerasa dulu sampai bertahun-tahun kemudian baru kerasa. Nah, jadi jangan bongkok-bongkok ya, tegak tegak. Habis itu ya seperti saya bilang tadi, beban jangan terlalu tinggi di punggung. Jadi yang bawa ransel ya pastikan beratnya masuk akal ya. Kalau terlalu berat, taruh aja di jok, di deck kayak gini. Habis itu pakai masker. Pakailah masker saat berkendara. Ini bukan soal COVID, ini soal polusi udara. Semua teman-teman yang punya alergi terhadap debu. Tapi saya tetap sarankan kepada semua orang generally, please do wear mask. Pakailah masker. Kalau mau ada bakar lava boleh. Ya. Terus ya pakai kalau siang ya pakai kacamata yang isi filter UV ya, mengurangi risiko patah. Atau kalau helmnya juga ada ini kaca gelapnya ya pakai. Ya kalau bisa sih pakai helm full face ya, selain lebih memfilter debu dan polusi udara, walaupun nggak maksimal juga lebih proteksinya lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman amit-amit jatuh, terus muka keseret di aspal, tidak yang rusak helm full face-nya, bukan face-nya. Nah, di situ ya berkendaralah dengan aman. Oh, ini om depan nih baik sekali, dia kasih tahu ibu-ibu tadi bahwa tali gendongan anaknya menjuntai. Kalau nggak dikasih tahu, biarin resiko kecelakaan. Nah, itu juga bagus ya teman-teman ya. Jadi pastikan barang-barang teman-teman tidak ada yang menjuntai, apalagi kalau yang motornya pakai rantai. Tali-tali tas, tali-tali ikat pinggang, selendang, syal, atau mantel hujan, itu yang sering menjuntai ya, membahayakan diri sendiri. Terus ya kalau bisa sih hindari jalanan yang ramai ya, kalau bisa hindari jalan yang dilalui mobil-mobil besar, mobil-mobil yang membawa tanah, pasir. Situ hindari juga tempat yang bising, dari jalanan yang bising. Berdoalah tidak ketemu bocah-bocah alay yang pakai knalpot brong itu. Berdoa kepada Tuhan dijauhkan dari iblis-iblis macam itu. Ya karena polusi suara ini ya memang secara sains sangat mengganggu, juga ada dampak kesehatannya ya. Itu bukan soal keren-kerenan, bukan soal mengganggu, tapi emang berpengaruh pada kesehatan. Makanya saya bilang orang-orang yang pakai knalpot rokok egois luar biasa. Apalagi kalau dikasih tahu biasanya ngapain ngurusin hidup gua. Lah, selain dirimu mengganggu pandangan orang, mengganggu kesehatan orang. Ya, teman-teman yang masih pakai knalpot rokok, tolonglah kembali ke jalan yang benar. Nggak ada yang bilang lu keren, nggak ada cewek yang bilang lu keren knalpot brong. Cewek-cewek yang benar bakal terganggu. Kalau lu pakai knalpot brong, jomblo kronis, setiap cewek yang lu deketin kabur, ya itu mungkin karena knalpot tuh. Coba ganti. Kasihan pabrik motor udah mengerahkan banyak khusus untuk membuat penelitian, membuat inovasi sebuah knalpot kendaraan yang semakin meredam bunyinya. Tolong dihargai. Jangan alay, jangan jamet. Nah, habis itu selama perjalanan ya pastikan terhidrasi cukup baik ya. Jangan sampai dehidrasi, apalagi siang-siang panas. Makanya saya bilang selalu siapkan ini, air minum.
Kalau haus sudah berhenti, minum dulu, jangan dipaksa. Habis itu apa ya? Oh ya, pastikan ini ya, kita konsentrasi orang tuh ada limitnya. Jadi kalau udah perjalanan lama, konsentrasi buyar, ini nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Terus kalau hujan, ya pakailah mantel. Ya, jadi kalau hujan pakailah mantel ya, jangan sampai Anda basah kuyup, ntar kedinginan malah masuk angin. Ini hujan nggak bilang-bilang ya, udah lama nggak riding di bawah hujan ini. Oh ya, satu lagi yang saya lupa dibilang tadi di persiapan, bawa mantel dan kalau bisa lihatlah ramalan cuaca hari itu. Oh, untung kita pakai mantel ya. Untung kita nggak terobos. Ternyata hujan coy. Nah, jadi atensi kita itu terbatas, konsentrasi kita terbatas. Jadi kalau udah sejam, 2 jam, rasanya udah capek, ya istirahat aja. Ngopi di minimarket, singgah ke SPKLU atau ke SPLU. Wah. Ya istirahat barang 15 menit, 20 menit cukup lah. Dari situ kalau lapar makan, jangan ditunda. Jadi kalau mau touring ya jadwalkan kira-kira ntar siang sampai di mana dan rencanakan mau makan siang di mana. Dan pas makan ya in moderation ya, jangan kekenyangan ya. Karena kalau makan kekenyangan teman-teman bakal ngantuk di jalan. Belum lagi kalau bawa perut penuh tuh gak nyaman banget. Bloating, begah. Jadi ya makannya jangan rapuh, secukupnya aja. Penting perut isi, tenaga isi. Terus pastikan juga ini ya, ini harusnya persiapan ya, motor yang teman-teman pakai dimensinya sesuai dengan badan teman-teman ya. Jadi kalau usahakan motor nggak kekecilan, jadi pantat bisa nyaman. Habis itu kaki, nah lihat saya pakai footstep tambahan depan supaya bisa selonjoran. Ini bukan soal kenyamanan aja ya, karena kalau teman-teman kakinya menekuk seperti ini dalam jangka waktu lama, ini bisa menekan saraf nih di belakang lutut ini. Kelamaan bahkan bisa bikin bengkak, menekan saraf. Yang ada nanti kaki kesemutan, mati rasa. Yang efeknya mungkin bisa seharian besoknya. Nah, jadi jangan ya. Jadi selalu punya footstep depan. Kalau panjang, pokoknya usahakan kaki bisa selonjoran. Mungkin kalau teman-teman yang motornya semacam jet ski ya, model-model jet ski kayak BCX tuh aman ya. Wah, kita di prank sama hujannya nih. Sini udah cerah. Hujan lokal. Ini kalau di Bali bagian tengah dan utara ya, bagian Semal, bagian Maturity, ini namanya hujan memeti. Jadi hujan tapi langit cerah. Nah, berlangsungnya cuma sebentar. Kalau di daerah kalian apa namanya? Oke, itu tadi tentang Duranti riding ya. Nah, terakhir, oh ya satu lagi bisa lupa, kalau ngantuk
berhenti istirahat, jangan dipaksa. Jangan sampai ntar Anda ngantuk terus micro sleep, ketiduran bentar, tahu-tahu udah di bawah. Aduh, ini teman saya nih dalam sebulan 2 kali kecelakaan gara-gara micro sleep. Jadi kalau kalian habis kerja kecapean, pulangnya malam, kalau bisa nginep aja atau istirahat di minimarket 24 jam sebentar, minum kopi. Di situ ya terakhir adalah post riding ya, setelah riding. Jadi ya kalau jarak jauh ya pastilah istirahat ya, jangan habis perjalanan jauh begitu sampai langsung lenat, langsung main. Istirahatlah sejenak, duduk dulu santai 15 menit 20 menit. Kalau di Bali namanya tetap tegan, kumpulin nyawa dulu. Karena dari perjalanan jauh, kita bergerak jauh, kita bergerak lama dalam keadaan ya ini ya, berjalan terus tiba-tiba Anda diam stationary, itu badan perlu menyesuaikan diri lagi. Minumlah minuman yang hangat sambil istirahat, kalau bisa jangan minum es. Di situ ya kalau belum jam makan, bolehlah makan snack sedikit, kudapan, buah, crackers, biskuit. Di situ ya pastikan Anda bisa istirahat dengan baik, nggak dikunci pintu sama istri. Yang belum makan silakan makan. Bisa cek badan ada luka nggak, ada cedera nggak, kita nggak tahu. Mungkin tadi ada jatuh atau ada kesenggol apa. Mungkin pas tadi karena ada adrenalin nggak kerasa. Nah, sekarang cek ada luka nggak, ada cedera nggak. Kalau ada cedera, ada jatuh, ada terbentur, mulai ada memar, langsung kompres pakai es selama 2 hari. Tapi nggak terus-terusan pakai es ya, maksudnya 10 menit terus itu berhenti, kan lagi berapa jam kompres lagi 10 menit terus selama 2 hari, setelah itu ganti ke kompres hangat. Itu kalau memang ada memar, ada kesleo, dikompres juga pakai perban lentur ya, infus. Habis itu bagian tubuh yang memar itu istirahatkan, apalagi kalau itu anggota berat kayak tangan, kaki, ya jangan dipakai aktivitas terlalu berat dulu. Habis itu apa ya tadi ya, oh ya, pas tidur itu tangan atau kaki yang cedera ditinggikan, pakai bantal bawahnya di atas dada, posisinya harus di atas dada. Fungsinya apa? Mengurangi bengkakan supaya bengkak memarnya nggak terlalu besar dan pulihnya juga cepat. Itu ada singkatannya tuh, RICE, RICE, Rest, Ice, Compress, and Elevate. Tapi ingat ya, setelah 48 jam 2 hari ganti pakai kompres air hangat, jangan lanjut es lagi. Habis itu ya makan makanan bergizi ya, apalagi habis touring pasti kelelahan tuh, energi banyak kepakai. Makan banyak buah, sayur, itu karbohidrat juga perlu. Air, minum yang banyak. Kalau suka susu, boleh susu. Habis itu ya olahraga ya, peregangan. Nah, habis ini jauh kan,
badan bergerak tapi sendi-sendi diam. Nah, peregangan dan ya jangan lupa untuk olahraga rutin ya, supaya besok-besoknya eh, bisa masih tetap fit riding. Jadi ingat olahraga ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Gak ada parkir, mantap. Gimana Pak ya?